Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berkah selalu, maksudnya berkah selalu buat kalian di hari-harinya dan selalu dilancarkan rezekinya, karena kalian selalu nonton video-video aku doakan buat kalian supaya sehat selalu dan rezekinya selalu lancar, diganti ya kuartal-kuartal kalian yang selama ini nonton video aku, kalian Allah ganti dengan lebih baik lagi dan lebih banyak lagi guys. Ini ada sebuah video kelanjutan dari kasusnya Vina ya. Kita menunggu di PK tanggal 24 Juli mendatang guys. Apakah 7 pidana itu akan bebas? Yuk, kita berdoa supaya mereka benar-benar bebas gitu ya. Karena aku yakin mereka nggak bersalah. Dari lihat aku lihat mantengin YouTube-nya Kang Deddy ya. Saksi-saksinya tuh banyak banget bahwa mereka tidak terlibat gitu loh guys ya. Nah, ini ada sebuah video, yuk kita lihat videonya seperti apa. Gue penasaran sama motor korban bang. Rusaknya apa ya kalau itu motor nabrak atau ditabrak? Ini loh yang bersaksi Muhyiddin SH, sarjana hukum, disumpah segala macem. Oke, ini dia polisi ya. Kita cari. Nah, ini motornya nih, kondisi motor. Bahwa saksi melihat sepeda motor yang dipakai korban mengalami goresan di bodi motor 20-30 cm, pecah di spakbor. Stang motor penyok sedikit, bengkok. Bahwa saksi melihat di marka yang tingginya 20 cm ada cat warna hijau yang menempel. Bahwa pada malam itu saksi menemukan potongan daging sedikit di baut tiang PJU. Tapi saksi tidak tahu apakah diambil atau tidak. Bahwa saksi tidak melihat ada bekas benturan sepeda motor di tiang PJU. Nah, artinya ada benturan lah di jalanan ini. Nah, kenapa Eki bisa meninggal? Cuman ibaratnya lukanya motornya nggak rusak parah. Ya namanya orang dikejar mungkin dia dikejar terus diserempet, kalau nggak ditendang ya motornya sampai nyungsep lah. Nah, di situ kan tangannya patah tuh, tangan kanan Eki sampai bengkok. Nah, udah begitu ya namanya orang ya rentan lah kan, udah jatuh. Mungkin dibunuhnya dibenturin lah kepalanya ke aspal, jebret, udah selesai gitu orang. Gimana lagi ininya, analisanya? Menurut kalian gimana nih setelah melihat video ini? Kalian punya tanggapan apa? Tulis di kolom komentar ya. Ini adalah masih simpang siur ya. Apakah kejadian Vina ini kecelakaan tunggal? Ada yang bilang ini adalah kasus pembunuhan. Kita nggak tahu nih yang benar yang mana nih, karena sebenarnya kuncinya ada di Rudiana sama Aib ya. Nah, sampai saat ini kan si Aib mah udah jelas-jelas disembunyikan ya, dilindungi oleh ya, kalian bisa menebak ya. Nah, Rudiana juga sekarang lagi takutan gitu ya. Ketakutannya adalah ketika wartawan dari TV One itu mengejar-ngejar mencari beliau sampai ke tempat kerjanya, kemanapun, ke rumahnya, tapi tetap bersembunyi guys. Aku kemungkinan dia tinggal di hotel deh, kalau nggak di villa apa gitu ya, yang nggak semua orang tahu gitu ya. Dan ini pasti melibatkan oknum-oknum yang pada saat itu ikut terlibat dalam kasusnya Vina guys ya, penyidik-penyidik pada waktu itu ya. Laporan yang masuk ke Bareskrim dari penasihat hukum para terpidana, maka kami dari Kompolnas akan memintakan klarifikasi tentang laporan tersebut, dan nanti kami akan kawal bagaimana perkembangannya, karena dengan laporan tersebut tentunya dari pihak penyidik yang menangani akan melakukan klarifikasi kepada para pihak. Aduh, gimana guys, mudah-mudahan benar-benar ini ya, kalau Mabes Polri udah turun tangan, mudah-mudahan kasus ini cepat-cepat terungkap ya. Lapor, kemudian para saksi, sampai dengan nanti ada tahapan berikutnya. Jadi kita tunggu sama-sama nanti hasilnya bagaimana. Ya, kita sedang menunggu Pak, sudah nggak sabar, 8 tahun semuanya ya. Pasal yang disangkakan apa, pemenuhan unsurnya apa, ini ada satu proses yang tentunya masih berjalan.
Ya, mudah-mudahan sih cepat-cepat terselesaikan, kayak maaf. Ya, kita lanjut lagi. Ada fotonya nggak gumpalan daging yang real CCTV 2016 yang ada di situ bang? Terus cara nyangkutnya gimana bang? Nih fotonya baru dikeluarin sama Pak Otto Hasibuan di Rakyat Bersuara kemarin. Real CCTV belum dibuka. Iya, Terus CCTV kemana? gimana? Cara nyangkutnya udah gue bahas di video gue sebelumnya. Jadi ini rekayasa supaya terlihat kecelakaan. Modifikasi. Ada di video gue sebelumnya ya, cari aja. Dan ini kita mau lihat perbincangan antara Pak Otto dan Aiman tentang daging ini. Ke produser, kita tunjukkan visual yang kemudian nanti. Nah ini apa ini Pak Otto? Baik, jadi Ini eksklusif katakan nih, dari di Radio awal Suara. Belum pernah diungkapkan. saya sebelumnya. sendiri terus terang aja kan seperti Henry juga, tim saya memang sudah mendalami kasus ini, tapi saya Ya. sendiri juga baru tadi mulai membaca-baca, dan barusan ada tim dari saya itu mengirimkan gambar ini kepada Barusan, saya. oke. Barusan saya dikirim ini Eksklusif kan. ini. Nah, gambar ini menurut ceritanya adalah ini adalah satu baut yang ada di jembatan Oke. yang terdapat di Ini ya? Ya, Oke. di PJU ini ya. PJU ini. Penerangan jalan umum Oke. yang didapat, dan katanya di dalam putusan juga ada ini ditemukan polisi katanya. Dan disebutkan di sini adalah daging. Ditemukan ada bekas daging di sini. Jadi saya harus konfirmasi sekali lagi ya. Tapi itu keterangannya. Nah, artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana. Mungkin saya katakan. Ini di jembatan ya? Jembatan. Oke. Kalau mayat itu dibawa dari tempat pembunuhan, diletakkan di jembatan, maka tidak akan mungkin ada barang ini. Ya kan? Kalau mayat dibawa dari tempat lain, diletakkan di jembatan, otomatis nggak ada barang ini. Nah, tapi penyidik pada waktu itu katanya, ya, menemukan ini. Nah, kenapa nggak dieksplor ini? Dari mana? Daging siapa ini? Sebenarnya kan pada waktu itu kan bisa dites ini. Daging ini DNA siapa ini? Tes DNA, betul. Tes. Dan kemudian kenapa ada daging ini? Nah, dan itu katanya ada dalam putusan juga gitu. Saya baru perlu lihat gitu loh. Jadi inilah salah satu membuat kita menjadi lebih ingin mendalami ya Iya, perkara sebentar. Ini menarik, ini menarik. Jadi begini, kan awalnya lakukan katakanlah penganiayaan di jembatan pertama, oke? Jembatan ini. Bukan. Oh, maaf. Apa namanya? Mereka lewat dari jembatan Mereka dulu, lewat, lalu lalu kemudian dianiaya di tempat di belakang showroom. Di belakang kemudian showroom setelah itu dianiaya. mayatnya dibawa ke jembatan untuk diletakkan supaya katanya seakan-akan itu mayat kecelakaan. Oke. Jadi tidak ada penganiayaan sama sekali di jembatan. Tidak ada. Tapi kemudian Tidak ada baut ini, di PJU ini, dan ditemukan tidak ada daging di sini. Nah, itu berarti kemungkinannya terjadinya itu adalah mungkin mereka jatuh di sana atau ada kemungkinan labor client sana atau tidak tahu. Kecelakaan tunggal maksudnya? Kecelakaan tunggal. Oke. Karena ada mayat ada di sini. Dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Ya kan, ini dikirim pada saya. Nanti akan saya baca lebih detail lagi. Nah, Iya. Ini salah legokan satu ya. bukti. Ini legokan ya. Legokan atau gimana? Mungkin baut kali ini, baut Oke. ini. Intinya baut lah ini. Baut mungkin ada yang tertajam di sini ya. Kata kuncinya adalah ada daging di sini. Iya. Bagian daging. Ada bagian daging di sini. Dan ini gambar itu Iya. ditemukan di sana. Ini gambar aslinya ya. Iya. Ini gambar pada waktu di TKP. Betul. Oke. Ini benar-benar ada. Jadi Saya ada lihat ya. daging. Kalau penganiayaan dilakukan di tempat yang jauh, kenapa ada daging di Kenapa sini? ada daging di sini? Itu pertanyaan besar. Pertanyaan. Padahal kalau mau daging tersebut, mohon maaf ya, daging ataupun darah ada di belakang showroom tadi. Iya, di situ. Dan sepengetahuan saya di belakang showroom tidak ada darah. Tidak ada darah di sana. Justru adanya di sini. Adanya di sini. Padahal tempat penganiayaan di sana. Di sana. Kan ini persoalannya kan. Nah, inilah ya terus terang aja saya akhirnya dengan saya baca tadi saya ingin tertarik lagi untuk mendalami ini karena beberapa waktu ini saya agak sibuk dengan kasus untuk buat PK Jessica yang saya masukkan minggu depan. Oh, Jadi saya Jessica minggu depan akan masukkan. Ini informasi baru nih. Ya, PK Jadi, ya. PK Jessica Ya. Wongso Ya. itu akan dimasukkan minggu depan. Ini
Di situ tuh di lokasi udah ada 4 orang Pak. Sudah ada 4 orang Iya. yang ngelihat. Yang lihat. Tidak ada Cuman tanda-tanda mencurigakan nggak nih, ada. Pak? Cuman nggak ada yang berani megang. Oh, yang 4 orang tuh hanya diem aja. Diem, Mungkin juga bingung, bingung. kemudian terkejut. Iya kayaknya Pak. Tidak ada nggak tanda-tanda 4 orang tuh misalnya pelaku membunuh kelihatan oleh Bapak? Enggak Pak. Soalnya itu bapak-bapak semua. Oh, bapak-bapak, bukan anak muda, Bukan. anak remaja, Bukan. ya kan? Cuman ada 1 orang cewek tuh Pak, ngaku-ngaku itu temennya almarhum. Oh, Tolong mas ini teman saya. oh Sampai jadi yang sampai- bilang tolong itu kata Pak Suroto kan, Pak Suroto menemukan, Iya. ya kan, video Iya. Pak Suroto kan? Iya. Kemudian si perempuannya bilang tolong. Di keterangan Pak Suroto di salah satu media televisi, Iya, ya Pak. kan? Kan padahal lebih dulu Bapak dibanding Pak Suroto. Iya, Pak. Oke, sama-sama pakai topi. Oke, lalu Pak Suroto kemudian ketika melihat ke situ, Bapak orang melihat kurang lebih 4 orang melihat. Lihat Pak. Posisi mayatnya bagaimana? Mayatnya Eki itu nggak jauh dari mayat Pina Pak. Enggak jauh. Iya. Oke, Pokoknya nggak jauh aja. Enggak jauh. Kemudian posisinya, Jadi gini Pak, Heeh. si Eki di sini, Heeh. si Pinanya di atas. Oke, nanti kita ke sana, kita Iya. praktekkan. Eki di sini, Pinanya. Pinanya Eki di mana? Ekinya di bawah, Pina di Heeh. atas. Gitu. Bertumpuk. Enggak. Enggak. Jadi gitu tuh, Pak. Sesuai foto yang Oh iya, beredar tuh, Pak. fotonya kita lihat Ya, itu beredar. benar. Itu benar. Motornya Motornya Xeon, warna kuning sama biru. motor merek Yamaha Xeon. Rama Xeon, kuning sama biru. Iya. Jauh nggak dari orang terjatuh? Enggak jauh. Nggak jauh. Nggak jauh. Oke, nggak jauh dari orang terjatuh. Iya. Posisi Ekinya pakai helm nggak? Pakai Pak. Masih pakai helm. Masih pakai. Oke. Pakai bajunya sesuai dengan yang difoto. Sesuai yang dipoto aja Pak. Pakai celananya sesuai dengan yang foto. Iya sesuai dipoto. Nah, kemudian Vinanya pakai sesuai dengan yang difoto tidak? Sesuai Pak, cuman pakai celana pendek hot pants. Oh, pakai celana pendek hot tidak Iya. pakai celana panjang. Dalam mereka itu ditangkap di gang depan SMP 11, itu menurut pengakuan para terpidana yang saya temui loh. Kemudian dibawa ke ruang satuan narkoba. Jaya dan Sudirman dipisah. Kemudian Jaya disiksa dan ditodong sama pistol. Sudirman memang tidak diapa-apain, tapi Sudirman katanya keluar dari Polres untuk cari alat bukti. Alat buktinya adalah membawa batu dan botol. Terus satu lagi, yang lucu lagi, membawa balok. Nah ternyata bukan balok, tapi bambu. Kan dalam berita acaranya dipukul balok. Iya. Di mana-mana balok itu kayu. Kayu. Betul. Ini bukan bambu. Bambu ya bambu. Ya. Terus kemudian kan di berita acaranya ditusuk pakai samurai. Tetapi bekas tusukannya nggak ada loh sebenarnya. Nah, kemudian ternyata bukan samurai, tapi mandau. Pertanyaannya kan kalau mereka satu kesatuan kan mestinya semuanya diperiksa. Iya. Nanti dipilah mana pelaku, mana saksi, mana yang tidak terlibat. Nanti ada wajib lapor segala macam. Kalau dalam pandangan saya sebelum penangkapan ini, Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah ini kasus kecelakaan tunggal atau bukan? Tulis di kolom komentar ya guys ya. Karena pusing aku lihat dengerin ini, apakah benar kecelakaan, apakah pembunuhan. Kalian kalau ini punya opini tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.